Alhamdulillah kita sudah bertadarus Al-Quran. Marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Sekarang halaman 15. Halaman 15 yang paling atas. Hari ini terakhir tapi tidak pakai penutupan, hanya ngaji terakhir saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhallahu, Allah mewahyukan, ila nabiyyihi, kepada nabinya, Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam. Jadi Allah mewahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Warrastu, kata Allah, warrastu, saya mewariskan zurriyataka, kepada keturunan kamu, wahai Nabi Adam. Warrastu, saya mewariskan zurriyataka, kepada keturunanmu wahai Nabi Adam, at-ta'aba, bersusah payah, wan nasoba, dan kesulitan-kesulitan. Susah payah dan kesulitan-kesulitan itu selalu dialami oleh manusia, karena itu adalah takdir daripada manusia. Mau apapun, dapat apapun, perlu usaha dulu. Itulah yang ditakdirkan oleh Allah. Mau uang sekian, perlu usaha. Mau ibadah juga perlu usaha, perlu keseriusan. Jadi bersusah payah dan kesulitan-kesulitan itu sudah takdir daripada manusia. Wa warrastuhum, dan saya mewariskan, wa warrastuhum, dan saya mewariskan kepada mereka, yaitu kepada keturunan Nabi Adam, at-taubata, taubat, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga mewariskan taubat. Taubat itu bisa menentramkan hati, bisa membuat hati bahagia. Jadi setelah kesulitan-kesulitan, lalu
bertaubat kepada Allah, itu hati akan tenang kembali, hati akan bersih kembali. Jadi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberi kesulitan tetapi diberi taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manda'ani, barang siapa yang meminta berdoa kepadaku, barang siapa yang berdoa kepadaku, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, minhum, dari mereka maksudnya keturunan Nabi Adam, maksudnya adalah manusia. Barang siapa manusia itu berdoa kepadaku, bida'watika, dengan doamu, dengan doa kamu wahai Nabi Adam, labbaituhu, maka saya akan memenuhinya. Labbaikallahumma artinya saya memenuhi panggilan. Nah, labbaik itu artinya memenuhi. Jadi ini Allah yang memenuhi, maka Allah akan memenuhinya. Artinya memenuhi doa tersebut. Katalbiyatika, seperti talbiyahmu, seperti aku telah memenuhimu, yaitu menerima taubat Nabi Adam. Ya Adam, wahai Nabi Adam. Jadi doa Nabi Adam, taubat Nabi Adam berbunyi, diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Barang siapa yang berdoa lalu dengan doanya Nabi Adam, dengan istighfarnya Nabi Adam, maka akan dikabulkan doa-doanya. Berarti doa Nabi Adam itu sangat penting untuk kita amalkan. Boleh juga kita bacanya dengan sedikit diiramakan. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya, boleh seperti itu. Boleh juga langsung Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nah, orang yang sering membaca doa itu lalu berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Labbaituhu, kata Allah, aku penuhi dia, aku penuhi doanya. Jadi doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum doa istighfar. Istighfarnya istighfar Nabi Adam. Rabbana, ya Tuhan kami, zolamna, kami telah zolim. Zolamna anfusana, terhadap diri kami sendiri. Zolamna wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, tidak mengasihi kami. Lanakunanna, sungguh kami ini minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi ini pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini butuh ampunan Allah. Kalau tidak diampuni Allah, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Jadi pengakuan terhadap kita ini telah berbuat zolim, yaitu berbuat dosa. Dosa itu termasuk perbuatan zolim. Jadi kita pengakuan kepada Allah. Nah, orang yang berdoa pakai istighfarnya Nabi Adam ini, maka Allah akan mengabulkan doanya. Ya Adam, wahai Nabi Adam. Ya Adamu, wahai Nabi Adam. Ahsyuru, saya mengumpulkan, at-taibina, orang-orang yang bertaubat, minal kuburi, dari kuburannya, dari kuburan. Jadi kami, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang bertobat lalu di padang mahsyar, mustabsyirina, dalam keadaan bergembira, fiyya, terhadap aku, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dohikina, dalam keadaan tertawa senang. Jadi orang-orang yang dikumpulkan di padang mahsyar dari kuburan, sementara orang-orang tersebut telah bertaubat dari dosa-dosanya, maka dikumpulkan dalam keadaan gembira, tertawa senang. Hadirin sekalian, maka kita perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa du'auhum, doa mereka, mustajabun, dikabulkan oleh Allah. Mustajab artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya orang yang bertobat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan mau berdoa itu istighfar atau bertobat kepada Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu kita baca juga sebelum berdoa, itu pun hal yang bagus. Jadi intinya adalah orang yang bertobat dari dosa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Inilah perlunya kita bertaubat kepada Allah. Wa qauluhu alaihi salam, Nabi alaihi salam, wa qauluhu alaihi salam, sabda Nabi alaihi salam. Nabi bersabda, alamatut taubati, tandanya bertobat adalah an-nadamu, penyesalan. Jadi tandanya orang itu bertobat adalah menyesal terhadap dosa yang dilakukannya. Jadi kalau ada orang bertobat tapi bangga, maka taubatnya pasti tidak diterima, karena syaratnya taubat itu menyesal terhadap dosa. Saya dulu pernah begini, sudah puas, sekarang saya tinggal taubat kepada Allah. Nah, nggak ada penyesalan, maka taubatnya nggak mungkin diterima. Orang tersebut tidak bertobat karena merasa bangga terhadap dosa yang dulu, lalu sekarang meskipun dia sholat, lalu menganggap dirinya sudah taubat, tapi dosa yang lalunya dia bangga, itu menyebabkan taubatnya tidak diterima oleh Allah, atau dia tidak bertobat, dianggap tidak bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya penyesalan terhadap dosa itulah ciri daripada bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, an-nadimu, orang yang menyesal, yantaziru, itu menunggu, minallahi, dari Allah. Apa yang ditunggu? Maf'ul bihnya ar-rahmata, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyesal itu mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'jibu, orang yang bangga terhadap dosa, yantaziru, menunggu, al-makta, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bangga terhadap dosa, dia menunggu kemurkaan Allah. Dia udah sholat, udah puasa, udah taat, tapi dosa-dosa yang dulunya dia bukan menyesal tetapi bangga, maka orang tersebut meskipun sudah beribadah, orang tersebut menunggu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atau tetap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertobat adalah menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan. Itu adalah ciri taubat. Di dalam hadis lain, an-nadamu taubatun, penyesalan itu adalah taubat. Jadi cirinya taubat adalah menyesal. Tidak ada penyesalan berarti belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, tubu, bertaubatlah, ilallahi, kepada Allah, qabla, sebelum, antamutu, kalian meninggal dunia. Jadi pesan Rasul, bertaubatlah sebelum meninggal dunia. Kita ini masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya Allah masih sayang kepada kita untuk memperbaiki diri, dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Maka sebelum kita meninggal dunia, hendaklah kita bertaubat kepada Allah. Jadi artinya kita selalu bertaubat kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Wabadiru, bersegeralah, bil a'malis solihati, dengan amal-amal soleh. Bersegeralah melaksanakan amal-amal soleh, qabla an tashtaghilu, sebelum kalian sibuk. Jadi sebelum kalian sibuk, punya kesibukan yang sangat banyak,
punya niat amal soleh jangan ditunda. Karena kalau banyak kesibukan, biasanya amal soleh itu tidak jadi dilakukan lantaran banyak kesibukan. Sebelum kita sibuk, hendaklah kita banyak beramal soleh. Wasilu, dan sambunglah allazi bainakum, hubungan antara kalian, wa baina rabbikum, dan antara Tuhan kalian. Jadi kita disuruh menyambung hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bikasroti zikrikum, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan kalian banyak berzikir kepadanya. Jadi dengan banyak berzikir kepada Allah itu adalah kita menyambung hubungan baik antara kita dengan Allah. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, dia hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak pernah zikir, itu hubungannya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Orang yang sedikit zikirnya, maka itu orang yang perlu diperbanyak agar hubungan kepada Allahnya baik, hadirin sekalian. Jadi kita harus banyak berzikir kepada Allah. Itu adalah cara menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kasrotis sodakoti, dan memperbanyak sedekah. Maksudnya dengan memperbanyak zikir dan memperbanyak sedekah. Jadi menyambung hubungan kita dengan Allah dengan banyak berzikir, banyak bersedekah. Fisirri, dalam keadaan rahasia, tidak ada orang lihat kita bersedekah. Wal alaniyati, dan terang-terangan. Jadi sedekah itu boleh rahasia, boleh terang-terangan, yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Jadi jangan kita lalu, wah ada orang nggak sedekah dulu, wah ada orang nggak sedekah dulu, akhirnya nggak sedekah-sedekah, itu juga rugi. Yang penting niatnya ikhlas, mau terang-terangan, mau rahasia, kita tetap bersedekah. Itulah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu dilakukan artinya banyak istighfar, lalu kita bersedekah, turzaku, engkau akan diberi rizki. Kalian akan diberi rizki oleh Allah. Sebentar dulu. Nah, ini adalah turzaku, itu adalah jawab amar dari yang awal. Berarti kita disuruh dari ayuhan nas, disuruh bertaubat kepada Allah, bersegera amal soleh, kemudian jalin hubungan baik dengan Allah dengan banyak bersedekah dan berzikir. Kalau itu dilakukan, turzaku, kalian akan diberi rizki. Jadi kita akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tunsaru, dan kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tujbaru, dan akan ditutup aib-aib kalian. Nah, itu kalau kita lakukan bertaubat kepada Allah, rizkinya mengalir dengan lancar. Kemudian ditolong, urusan-urusan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menolong, maka urusan kita akan mudah, apapun akan mudah selesai. Wa tujbaru, dan aib-aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu janji Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda. Nah, itu Allahnya tidak pakai alif. Jadi itu lam lalu Allah, lam lalu Allah, tapi jangan dibaca lillah. Itu lallahu, dibunyi lallahu. Ya. Ya, jadi kalau sudah dalam kalimat itu kadang-kadang ada kalimat yang jarang-jarang tidak sesuai dengan contoh-contoh nahwu. Lallahu, sungguh Allah, begitu maknanya. Lallahu, sungguh Allah, afrahu, lebih gembira. Jadi Allah itu lebih gembira bitaubati abdihil mu'mini,
bi taubatil abdihi mu'mini, dengan taubat hambanya yang beriman. Jadi Allah itu lebih gembira dengan taubat hambanya yang beriman. Min, nah kalau ada lebih berarti min, daripada seseorang laki-laki, min rojulin, daripada seseorang laki-laki. Nah, orang laki-laki bagaimana yang akan dijelaskan di dalam cerita berikut ini. Ya, min rojulin, dari seorang laki-laki. Nazala, yang dia turun, nazala yang turun, fi ardin, di bumi itu di tanah, muhlikatin, yang membinasakan. Tanah yang membinasakan berarti gurun pasir biasanya. Jadi ada seseorang yang naik keledai. Ketika naik keledai atau naik kuda, kita anggap saja kuda, naik kendaraan kuda atau keledai, lalu dia itu turun di suatu tanah yang membinasakan, yaitu di gurun pasir. Mungkin di sebatang pohon dia turun, ma'ahu, bersamanya, rohilatuhu, tunggangannya, alaiha, di atas tunggangan itu, to'amuhu, makanannya, wasyarobuhu, dan minumannya. Jadi di atas kuda tersebut ada makanan dan minumannya. Fawadoa, orang itu meletakkan, roksahu, kepalanya, fanama, lalu dia tidur. Jadi lalu dia tidur setelah menaruh kudanya, lalu menaruh kendaraannya, kemudian dia tertidur. Fastaiqadha, lalu dia bangun, waqad zahabat, dan sungguh telah hilang tunggangan tersebut. Jadi tunggangan tersebut, ya, jadi ini riwayatnya beda-beda. Riwayatnya bisa unta, bisa kuda, bisa keledai. Pokoknya tunggangannya hilang. Yang di situ ada air, ada makanan untuk dia makan dan minum, perbekalan. Fatolabat, lalu dia mencarinya. Fatolabaha, lalu dia mencarinya. Hatta idzashtadda, sampai ketika sangat, alaihi, kepada orang itu, al-harru, panas, wal atoshu, dan haus. Au masya Allah, atau masya Allah, sangat menderita orang tersebut. Jadi dia mencari-cari dengan penuh kepanikan, mencari tunggangannya, ternyata tidak ketemu sama sekali, masya Allah. Qala, orang itu berkata, Qala, orang itu berkata, arji'u, saya akan kembali, ila makanin, ke tempat, allazi kuntu fihi, yang saya tadi berada di situ. Fa'anamu, lalu saya tidur. Summa amuta, kemudian saya akan mati. Jadi udah nyerah, udah saya kembali lagi ke tempat semula, lalu niat tidur, udah sampai meninggal dunia, karena udah nggak mungkin diharapkan akan mati. Fawadoa, lalu orang itu meletakkan, roksahu, kepalanya, ala sa'idihi, di atas lengannya, liyamuta, untuk mati. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Fastaiqadha, kemudian dia bangun. Faizan, ini faizan, maka tiba-tiba. Nah, izan artinya tiba-tiba. Faizan, maka tiba-tiba, rohilatuhu, tunggangannya itu, indahu, ada di sisinya, alaiha, di atas tunggangan itu, zaduhu, perbekalannya, wasyarobuhu, dan minumannya. Ya, tiba-tiba orang tersebut tiduran sebentar, kemudian dia bangun. Ketika bangun, ternyata tunggangannya yang isinya juga perbekalan ada di sisinya. Maka
lalu kita renungkan, bayangkan betapa gembiranya orang tersebut. Gembiranya sudah tidak bisa dibayangkan gembira orang tersebut. Jadi gembira orang tersebut sudah tidak bisa dibayangkan. Akan mati, tetapi Allah takdirkan dia tidak mati. Nah, kata Rasul, fallahu, maka Allah asyaddu, lebih sangat apanya, farhan, kegembiraannya, bitaubatil abdi, terhadap taubatnya seorang hamba, al mukmini, yang beriman, min haza, dari laki-laki ini, dari orang laki-laki ini, birohilatihi, yang telah menemukan kendaraannya kembali. Jadi Allah lebih gembira menyambut taubat hambanya daripada orang tadi yang menemukan untanya kembali. Jadi di tengah gurun pasir dia menemukan perbekalannya kembali, dia sangat gembira. Nah, Allah ternyata lebih gembira menerima taubat seorang hamba daripada orang tersebut. Gembiranya lebih gembira Allah dibandingkan dengan orang tersebut. Maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah. Lebih-lebih mendekati bulan Ramadan, mensucikan hati, mensucikan diri, mensucikan jiwa. Kita mulai bertobat kepada Allah dimulai dari sekarang, sehingga Ramadan itu lebih ringan beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiya kali ini.